seru sekali, juga banyak yang membahas soal kenaikan PPN 12% di tahun 2025 nanti. Tapi kalau dari point of view Anda atau dari hemat Anda, apa yang kiranya bisa dijadikan catatan-catatan yang bisa juga di-share kepada kami, Pak Roy? Silakan. Ya, tentunya apa yang sudah diputuskan atau yang sudah ditetapkan pemerintah pada hari kemarin menaikkan PPN 12% pada tanggal 1 Januari, kemudian dengan berbagai catatan. Ada yang dikenakan PPN, ada yang tidak dikenakan PPN, ada yang ditanggung pemerintah, ada yang diberikan subsidi, dan lain sebagainya. Kalau kami melihat, ini bukan merupakan jawaban, bukan merupakan upaya kami dalam beberapa saat atau waktu yang lalu, kita terus menyuarakan bahwa sense of crisis dari pemerintah itu saat ini sangat diperlukan. Kita mengerti, Pak Bram, bahwa ini sudah HPP, ya, sudah ditetapkan oleh wakil-wakil kita semua, wakil-wakil rakyat kita di DPR meratifikasi Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan di tahun 2021. Tapi pada saat itu masa itu berbeda dengan sekarang. Sangat berbeda. 2021 itu kita baru akan bangkit ya setelah COVID pandemik ya. Berbagai instrumen ya, dana pemulihan ekonomi, dana PEN, kemudian alokasi, diskresi dan lain sebagainya itu sedang diguyur. Dan suasananya berbeda dengan sekarang. Sekarang tidak ada COVID, tidak ada dana PEN, tidak ada alokasi dan lain sebagainya. Malah kita mengalami tahun ini deflasi 5 bulan setelah Ramadan. Jadi bulan Mei sampai dengan 5 bulan ke depan, Oktober itu kita deflasi. Deflasi itu apa artinya? Itu sudah early warning sebenarnya bahwa permintaan domestik terjadi kelemahan, terjadi pelemahan. Kemudian kita tahu juga, ini sudah tersiar beritanya, bahwa PHK itu sudah terjadi hampir di atas 65.000 orang. Ya, industrinya sudah jelas, TPT, tekstil, alas kaki, elektronik, dan lain sebagainya. Pasar ekspor yang sedang melemah karena situasi global yang juga masih meruncing, geopolitik, supply chain, climate change, dan macam-macam penurunan demand. Kemudian juga di dalam domestik juga terjadi deflasi, pelemahan, sehingga kita tahu bahwa PMI kita 49 di bawah 50, di bawah angka moderate. Nah, itu apa artinya? Artinya memang suasana sedang tidak baik-baik saja. Makanya tadi saya katakan, pemerintah tidak memiliki sense of crisis untuk situasi seperti ini. Karena apa? Karena kami tidak berharap itu dibatalkan PPN. Tapi kami berharap apapun jenis barangnya, itu diundurkan PPN-nya. Diberlakukan 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan. Tergantung dari kinerja kabinet yang baru. Kabinet yang baru saja belum 100 hari selesai. Baru nanti akhir Januari selesai. Sementara PPN sudah naik. Lalu bagaimana program-programnya? Fit in-nya bagaimana? Untuk memberlakukan keekonomian sekarang ini, bagaimana? Ya, bagaimana menghadapi situasi yang tidak baik ini? Kan kita belum lihat hasilnya. Semuanya baru bersinergi. Bahkan ada beberapa kementerian kantornya aja belum ada. Ya, anggarannya juga lagi dipersiapkan dan lain sebagainya. Jadi satu sense of crisis ini tidak tepat pada saat ini untuk melakukan keputusan yang kemarin. Kemudian yang kedua, kami melihat, pelaku usaha melihat bahwa pasti ini ada berkaitan nanti dengan daya beli. Pasti. Kalaupun ada beberapa bahan pokok yang tadi disebutkan, beras, telur, ya, kemudian sayur mayur, itu tidak kena PPN, tetapi yang lain kan kena PPN. Nah, sekarang saya bertanya kepada Pak Pram, ketika saya berjualan beras, kemudian saya mesti membeli barang kebutuhan sehari-hari saya, dengan adanya kenaikan PPN, apa alasan saya nggak naikin barang? Pasti saya yang menjual kebutuhan pokok, walaupun tidak dikenakan PPN, saya akan menaikkan barang karena saya harus membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari saya dengan yang ada nilai PPN. Itu yang namanya overlapping consensus. Overlapping consensus artinya apa yang terjadi secara dinamika, secara massal, itu akan memberi dampak kepada individual, kepada kelompok-kelompok tertentu yang tadi saya katakan, barangnya mungkin bukan barang yang kena PPN, jadi nggak ada dasar untuk menaikkan harga kan. Tapi pada kenyataannya pasti akan dinaikkan harganya, karena mereka harus membeli barang kebutuhan sehari-hari yang harganya sudah naik. Nah itu yang terjadi. Nah ini berkaitan otomatis karena mereka nanti akhirnya tidak punya kemampuan atau kurang kemampuan karena PHK yang 65.000, karena mid level yang turun 9,2 juta. Akhirnya kan consumption melemah.
Nah, bagaimana kita berharap kita mau 8% ketika tahun keempat, tahun kelima, itu diharapkan itu menjadi goals utama. Kita punya semester kedua awal saja, kuartal ketiga, 4,9 pertumbuhan ekonomi kita. Dari 5,11 kuartal 1, 5,05 kuartal 2, 4,9 kuartal ketiga. Itu bukan bertumbuh, Pak Pram. Itu namanya turun. Memang masih dikatakan positif, tapi itu turun dari 5,11, 5,05, 4,9 di kuartal ketiga. Itu bukan peningkatan, itu penurunan, harus diakui. Tapi kan dalam bahasa propagandanya masih bertumbuh, ya. Kemudian IKK masih baik dan lain sebagainya. IKK untuk level yang mana? Sosial ekonomi status yang mana? Yang marginal, yang mid level, IKK-nya pasti di bawah itu. Jadi inilah yang penting, urgent of crisis, sense of crisis.